Ribuan tahun lalu, sebuah momen bersejarah sedang bersiap untuk terukir di dalam dinding Masjid Nabawi. Suasana terasa sangat berbeda hari itu. Ada sebuah urgensi yang menyelimuti wajah-wajah para sahabat Nabi. Rasulullah SAW baru saja menyerukan seruan untuk menyumbangkan harta bagi ekspedisi Tabuk yang sangat berat. Semua orang berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. Namun tak ada yang menyangka bahwa hari ini akan menjadi saksi sebuah pengorbanan yang tak tertandingi. Ini bukan sekadar tentang emas atau perak, melainkan tentang apa yang tersisa di dalam hati manusia. Kebutuhan saat itu sangat mendesak. Pasukan Muslim membutuhkan biaya besar untuk menghadapi tantangan di depan mata. Rasulullah SAW duduk di tengah-tengah para sahabatnya, memanggil jiwa-jiwa dermawan untuk menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Mendengar seruan itu, Umar bin Khattab merasa inilah saat yang tepat bagi dirinya. Umar, seorang pria tinggi, kuat, dan berwibawa dengan tatapan tajam, berpikir dalam hati bahwa kali ini dia mungkin bisa melampaui kebaikan sahabat terdekatnya, Abu Bakar. Ambisi suci ini membakar semangatnya untuk memberikan yang paling maksimal dari miliknya. Umar bin Khattab bergegas pulang ke rumahnya dengan langkah yang penuh semangat dan keyakinan. Di sana, ia membagi seluruh kekayaannya menjadi 2 bagian yang benar-benar sama besar, tanpa ada satupun yang ia sembunyikan. Setengah untuk keluarganya agar mereka tetap bisa bertahan hidup, dan setengah lagi ia bawa untuk perjuangan dakwah Islam. Ia merasa sangat bangga dan yakin bahwa dengan membawa separuh hartanya, ia telah melakukan pencapaian yang sangat besar. Dengan dada yang tegak, Umar melangkah kembali menuju masjid, membawa tumpukan harta yang ia miliki. Setibanya di hadapan Rasulullah, Umar meletakkan tumpukan harta itu dengan penuh rasa syukur. Rasulullah SAW memandangnya dengan lembut dan bertanya sebuah pertanyaan yang sangat sederhana, namun syarat makna. "Wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" tanya baginda Nabi dengan suara yang menenangkan. Dengan penuh percaya diri dan senyum di wajahnya, Umar menjawab, "Aku telah meninggalkan bagi mereka setengah dari hartaku, ya Rasulullah." Umar merasa puas karena ia merasa telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi perjuangan mereka. Namun tak lama kemudian, suasana masjid menjadi hening saat sosok yang paling lembut dan tenang mulai mendekat. Abu Bakar As-Siddiq, pria tua yang bertubuh ramping dengan wajah yang teduh dan bijaksana, masuk dengan membawa bungkusan kecil di tangannya. Ia tidak membawa tumpukan harta yang mencolok atau karung-karung besar yang berat. Penampilannya sangat sederhana, mengenakan jubah putih yang bersahaja dengan sorban yang melilit kepalanya. Langkah kakinya begitu ringan, mencerminkan ketenangan batin yang ia miliki di hadapan Rabb-Nya. Abu Bakar melangkah maju dengan kerendahan hati yang luar biasa, mendekati pusat perhatian di mana Rasulullah berada. Ia menyalahkan bungkusan kain kecil itu yang ternyata berisi seluruh kekayaan yang ia miliki saat itu di dunia. Tidak ada sisa sedikit pun di rumahnya, tidak ada cadangan emas, dan tidak ada simpanan perak. Semua yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun sebagai pedagang sukses, kini ia letakkan di hadapan Nabi. Umar yang melihat hal itu hanya bisa terdiam, memperhatikan dengan seksama apa yang akan terjadi selanjutnya. Rasulullah menerima pemberian Abu Bakar dan kemudian melontarkan pertanyaan yang sama seperti yang diajukan kepada Umar. "Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu di rumah?" Suara Nabi terdengar penuh kasih, seolah-olah sudah mengetahui jawaban yang akan mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Seluruh ruangan mendadak sunyi senyap. Para sahabat menahan napas, menanti jawaban dari pria yang selalu menjadi yang pertama membenarkan ucapan Nabi ini. Abu Bakar hanya menatap dengan mata yang berkaca-kaca karena cinta. Dengan suara yang sangat tenang, namun bergetar oleh keimanan, Abu Bakar menjawab, "Aku meninggalkan Allah dan Rasul-Nya untuk mereka."
Jawaban itu bagaikan petir di siang bolong bagi siapapun yang ada di sana. Ia tidak meninggalkan makanan, tidak meninggalkan uang, bahkan tidak meninggalkan janji harta. Ia hanya meninggalkan keyakinan mutlak bahwa Allah akan menjaga keluarganya. Rasulullah alaihi salam terdiam, terpana oleh kedalaman iman sahabatnya yang satu ini. Keheningan itu dipenuhi oleh rasa hormat yang mendalam atas tingkat tawakal yang melampaui logika manusia biasa. Mendengar jawaban itu, Umar bin Khattab menundukkan kepalanya dalam-dalam. Air mata mulai membasahi pipinya yang tangguh. Segala ambisi untuk menandingi Abu Bakar sirna seketika, digantikan oleh kesadaran bahwa Abu Bakar berada di tingkatan yang berbeda. Umar menyadari bahwa pengorbanan bukan tentang seberapa besar nominal yang diberikan, tapi seberapa banyak hati yang diserahkan. Di depan semua orang, Umar mengakui kekalahannya yang paling indah, menyadari bahwa ia tak akan pernah bisa melampaui Abu Bakar dalam hal keimanan dan ketulusan. Kisah ini pun menjadi standar tertinggi bagi seluruh umat Muslim tentang apa artinya percaya sepenuhnya kepada janji Allah. Abu Bakar telah membuktikan bahwa dunia ini tidak ada harganya jika dibandingkan dengan ridho Allah dan kasih sayang Rasul-Nya. Ia melepaskan segalanya di dunia untuk mendapatkan segalanya di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memuji Abu Bakar, dan momen itu tertulis selamanya dalam sejarah sebagai bukti bahwa cinta yang tulus tidak akan pernah menyisakan tempat bagi ketakutan akan kemiskinan. Sahabat, pelajaran besar dari kisah ini adalah bahwa sedekah yang paling mulia adalah yang didasari oleh rasa percaya penuh kepada Allah SWT. Abu Bakar tidak takut miskin karena ia tahu pemilik alam semesta adalah yang paling kaya. Mari kita belajar untuk tidak hanya memberi dari sisa-sisa harta kita, melainkan memberikan yang terbaik dengan hati yang ikhlas. Karena pada akhirnya, apa yang kita berikan bijaan Allah adalah satu-satunya harta yang benar-benar akan kita bawa pulang ke pangkuannya kelak. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini sampai akhir. Semoga kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq ini menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih dermawan dan bertawakal. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe Naurios Channel. Bagikan kepada orang-orang tercinta dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Subscribe untuk kisah-kisah Islami penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.